my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Hai guys, perkenalkan nama aku Siti Nurul Karina. Aku adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Akuntansi Manajerial dengan NIM 206651070. Di sini aku akan menjelaskan desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penerapan harga transfer. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah suatu konsep di mana wewenang, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab disebarluaskan di seluruh organisasi daripada hanya terpusat pada satu tingkatan manajemen tertentu. Dalam konteks akuntansi pertanggungjawaban, desentralisasi berarti memberikan otoritas pada unit-unit atau divisi-divisi yang lebih kecil untuk mengelola keuangannya sendiri. Ini mencakup pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, investasi, dan sebagainya. Setiap unit bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan diharapkan melaporkan hasilnya secara terperinci. Adanya wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer memungkinkan bagi manajer tersebut untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang berada di bawah kendali atau wewenangnya. Oleh karena itu, aktiva, pendapatan, atau biaya perlu dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berupa aktiva, pendapatan, atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer tersebut. Ini mengacu pada elemen-elemen dalam bisnis atau organisasi yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh seorang manajer atau unit bisnis tertentu. Konsep yang terkait dengan prinsip desentralisasi di mana manajer tingkat bawah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar aspek operasi mereka. Berikut elemen-elemennya, yaitu 1. Ada aktiva yang dapat dikendalikan. Contohnya, aktiva yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer memungkinkan termasuk inventaris, peralatan, dan aset tetap yang digunakan dalam unit bisnisnya. Kedua, pendapatan yang dapat dikendalikan. Penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut merupakan pendapatan yang dapat dikendalikan oleh manajer. Ketiga, ada biaya yang dapat dikendalikan. Biaya-biaya operasional yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer mencakup biaya produksi, biaya ketenaga kerja, overhead, dan lain-lain. Selanjutnya adalah aktiva, pendapatan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer bersangkutan. Elemen-elemennya, aktiva yang tidak dapat dikendalikan. Ini tidak dapat memutuskan untuk membeli mesin baru tanpa persetujuan manajemen tingkat lebih tinggi. Kedua, ada pendapatan yang tidak dapat dikendalikan, yaitu jika kondisi ekonomi memburuk, pendapatan mungkin menurun meskipun manajer berusaha keras. Yang ketiga, ada biaya tidak dapat dikendalikan. Biaya pajak penghasilan perusahaan atau biaya bunga pada pinjaman yang diambil oleh perusahaan biasanya tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawabannya yang lebih rendah. Pentingnya untuk memahami perbedaan antara elemen-elemen yang dapat dan tidak dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Hal ini akan mempengaruhi tingkat otonomi dan tanggung jawab mereka dalam mempertanggungjawabkan unit atau pusat pertanggungjawaban mereka. Manajer lebih cenderung fokus pada elemen-elemen yang dapat mereka kendalikan untuk mencapai target kinerja mereka. Apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawabannya ataukah tidak? Antara lain seperti jika seorang manajer memiliki wewenang, baik dalam memperoleh maupun penggunaan barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Kedua, jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, manajer dapat mempengaruhi dengan signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri. Maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhinya. Ketiga, apabila manajer puncak memutuskan, maka menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk memenuhi
biaya tersebut. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit dalam sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab atas pengolahan sumber daya dan pencapaian tujuan tertentu. Setiap pusat pertanggungjawaban memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, dan mereka bertanggung jawab untuk mengelola aset, biaya, dan pendapatan sesuai dengan peran mereka dalam organisasi. Terdapat beberapa jenis pusat pertanggungjawaban, termasuk 1. Pusat pertanggungjawaban biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban biaya bertanggung jawab atas pengelolaan biaya-biaya dalam organisasi. Tujuannya untuk mengontrol dan mengurangi biaya dalam batasan yang telah ditetapkan. Contohnya, Departemen Produksi bertanggung jawab atas biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead dalam proses produksi. Kedua, pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center. Pusat pertanggungjawaban pendapatan ini memiliki fokus utama pada menghasilkan pendapatan atau penjualan. Mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan dengan strategi pemasaran dan penjualan yang efektif. Contohnya, tim penjualan di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas peningkatan penjualan produk atau jasa. Ketiga, pusat pertanggungjawaban laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban laba memiliki tanggung jawab atas penghasilan laba bagi organisasi. Mereka bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, serta harus mencapai target laba yang telah ditetapkan. Contohnya, bisnis dalam sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai laba bersih tertentu setelah memperhitungkan semua biaya yang terkait. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban investasi atau investment center. Pusat pertanggungjawaban investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang diberikan kepada mereka. Mereka dinilai berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang mereka hasilkan. Contoh, divisi atau cabang perusahaan yang diberikan otoritas untuk mengelola portofolio investasi dalam saham atau aset lainnya. Terakhir, ada pertanggungjawaban non-profit atau non-profit center. Meskipun pusat pertanggungjawaban sering terkait dengan organisasi bisnis, organisasi non-profit juga dapat memiliki pusat pertanggungjawaban untuk mengelola sumber daya mereka dan mencapai tujuan sosial atau filantropi. Contohnya, Departemen Program dalam organisasi amal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program sosial atau proyek kemanusiaan. Tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah memberikan informasi yang relevan kepada manajer untuk membantu mereka mengambil keputusan yang efektif dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa informasi yang umumnya tercakup dalam akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, ada laporan pendapatan. Laporan pendapatan pusat bertanggung jawab penunjukan pendapatan yang dihasilkan oleh unit tersebut. Ini mencakup pendapatan dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, ada laporan biaya. Laporan biaya yang mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pusat pertanggungjawaban. Ini mencakup biaya produksi, biaya overhead, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasi unit tersebut. Ketiga, ada laporan laba rugi atau rugi and loss statement. Laporan laba rugi pusat yang bertanggung jawab menggabungkan informasi, pendapatan, dan biaya untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh unit tersebut. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja finansial unit. Keempat, ada laporan kinerja operasional. Laporan ini dapat mencakup indikator kinerja operasional seperti tingkat efisiensi, tingkat produksi, persediaan, dan sebagainya.
Informasi ini membantu manajer memantau operasi dalam sehari-hari. Informasi ini digunakan oleh manajer pusat bertanggung jawab untuk mengukur kinerja mereka, membuat keputusan yang tepat, dan mengidentifikasi area memerlukan perbaikan atau perubahan strategis. Ini juga membantu pemilik atau pemimpin organisasi dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya organisasi secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian dan pemantauan terhadap kinerja setiap unit atau divisi dalam organisasi. Ini melibatkan perbandingan antara target atau standar kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil yang sebenarnya. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada manajer atau unit yang terkait, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi kinerja dapat mencakup banyak indikator seperti keuntungan, penjualan, efisiensi, operasional, dan lain-lainnya. Evaluasi kinerja ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan. Berikut beberapa jenis evaluasi kinerja, yaitu 1. Evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan adalah proses untuk menilai sejauh mana seorang karyawan telah mencapai target kerja dan memenuhi tanggung jawab dalam satu periode tertentu. Contoh, seorang atasan yang melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja bawahannya untuk menentukan kenaikan gaji, promosi, atau pelatihan yang diperlukan. Kedua, ada evaluasi kinerja tim. Ini adalah proses untuk menilai sejauh mana sebuah tim berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sejauh mana anggotanya bekerja sama secara efektif. Contohnya, sebuah tim proyek IT mengevaluasi kinerja mereka dalam menyelesaikan proyek pengembangan perangkat lunak sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Ketiga, ada evaluasi kinerja organisasi adalah proses lebih luas untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mencapai tujuan strateginya dan seberapa efisien operasionalnya. Contohnya, sebuah organisasi nirlaba mengukur dampak program-programnya dalam mencapai misi sosial atau lingkungannya dan mengevaluasi keberhasilan dalam mengumpulkan dana. Terakhir, ada evaluasi kinerja proyek. Evaluasi kinerja proyek adalah penilaian terhadap sejauh mana sebuah proyek telah mencapai tujuannya dalam hal waktu, biaya, dan kualitas. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi mengevaluasi kinerja proyek pengembangan gedung untuk memastikan proyek selesai sesuai dengan jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Setiap jenis evaluasi kinerja memiliki tujuan dan metrik yang khusus sesuai dengan konteksnya. Penggunaan evaluasi kinerja yang tepat dapat membantu organisasi dan individu untuk terus meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penerapan harga transfer. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk mentransfer produk atau jasa antara unit atau divisi yang berbeda dalam satu organisasi yang lebih besar. Ini penting karena dalam organisasi yang desentralisasi, unit-unit yang berbeda mungkin berkontribusi pada penciptaan produk akhir atau pelayanan. Penerapan harga transfer membantu dalam mengukur kontribusi masing-masing unit tersebut dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer seperti harga pasar, biaya produksi, atau negosiasi. Semua elemen ini saling terkait dalam pengelolaan organisasi yang desentralisasi. Desentralisasi memberikan lebih banyak otonomi kepada unit-unit yang berbeda, tetapi evaluasi kinerja dan
Penerapan harga transfer diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh unit tersebut mendukung tujuan keseluruhan organisasi dan menjaga akuntabilitas. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.